bahwa Injil Barnaba yang ditemukan itu adalah naskah yang dipalsukan oleh tangan jahil, sebab Injil Barnabas itu berisikan suatu keyakinan yang hidup dalam dunia gereja sendiri menjelang dinyatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita kepada part ke-7, membahas atau membacakan isi dari buku Dead Sea Scrolls yang sangat kontroversial, yang mana isi buku ini bisa saja membuat para kristolog ataupun pastor-pastor menjadi bertanya-tanya apakah fakta buku ini benar, tapi kita hanya sekedar membacakan. Baik, kita akan lanjut. Akan tetapi, mengingat bahwa menjelang tahun 325 Masehi dijumpai suatu aliran besar, dan bahkan aliran ini merupakan tantangan besar di dalam sidang besar Nikai, yaitu aliran Bishop Arius (Arianis) yang berkeyakinan bahwa Yesus itu bukan anak Tuhan, akan tetapi manusia biasa yang dituruni Ruhul Kudus, dan bahwa Maria itu bukan ibu Tuhan, akan tapi cuma perempuan biasa. Maka sukar untuk dapat memahamkan dari pihak gereja bahwa Injil Barnaba yang ditemukan itu adalah naskah yang dipalsukan oleh tangan jahil, sebab Injil Barnabas itu berisikan suatu keyakinan yang hidup dalam dunia gereja sendiri menjelang dinyatakan heretik (murtad) oleh sidang besar Nikai pada tahun 325 Masehi. Fakta sejarah ini membuktikan Injil Barnaba itu suatu naskah autentik, jauh lebih autentik dari 4 Injil yang ada sekarang ini, karena isi Injil itu lebih mendekati apa yang disebut dengan early Christianity, yaitu ajaran Yesus yang mula-mula. Selanjutnya, karena segala-galanya ditentukan oleh gereja sesuai dengan sistem teologi dalam dunia Katolik, bukan ditentukan oleh Bible, maka dapat dipahamkan kenapa pihak gereja Katolik memperlihatkan sikap dingin dan tidak memberikan arti penting bagi penemuan naskah-naskah tua di pinggir laut mati itu (Dead Sea Scrolls). Pastor Paul Depis di dalam bukunya The Meaning of Dead Sea Scrolls itu sedianya tidak usah murung dan kecewa menyaksikan sikap tersebut, seperti yang diuraikan oleh Father Gustav Weigel, bahwa pertanyaan yang pertama-tama bagi seorang Katolik ialah apa kata gereja, bukan apa kata Bible. Justru karena itu, pihak gereja Katolik tidak dapat dimaknakan lain kecuali sengaja menutup mata, menutup hati bagi setiap pembuktian-pembuktian sejarah dan penemuan-penemuan ilmiah. Lanjut ke berikutnya, doktrin, dogma, tenet. Father Gustav Weigel di dalam uraiannya tentang sistem teologi dalam gereja Katolik itu sering menyebut-nyebut tentang doktrin dan agama. Di balik itu masih ada sebuah istilah lagi yang biasa dipergunakan, yaitu tenet. Untuk dapat memahamkan ketiga istilah ini, perlu diperjelas garis pengertian satu persatunya. Doktrin berasal dari kata Latin doctrina, bermakna pelajaran, petunjuk, sesuatu yang diajarkan. Di balik arti asal ini, doktrin ini memiliki batas arti, suatu prinsip atau kelompok prinsip yang merupakan bagian dari sesuatu cabang pengetahuan. Jadi, setiap ilmu ini memiliki bagian-bagian yang disebut doktrin. Logika umpamanya terbagi atas 3 doktrin. Doktrin tentang pinggir, doktrin tentang keterangan, doktrin tentang kesimpulan. Teologi di dalam agama Kristen pun berisikan doktrin, terutama doktrin tentang Kristus, doktrin tentang Maria, doktrin tentang infallibility dari Paus, dan sebagainya. Begitupun
setiap cabang ilmu lainnya, seumpama ilmu pasti, ilmu alam, ilmu hajat, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan lainnya, itu memiliki doktrin-doktrin tersendiri. Dogma berasal dari kata Greek dalam sebutan yang serupa, bermakna sesuatu pegangan atau pendapat. Arti asal ini bersifat longgar dan luas. Pengertian yang lahir terhadap kata dogma ini bersifat ketat, yaitu sebuah doktrin atau sekumpulan doktrin tentang ketuhanan dan keagamaan yang diumumkan secara resmi dan penuh wewenang oleh gereja atau lainnya. Justru karena diumumkan secara resmi dan bersandarkan wewenang itu, maka watak khusus dari setiap dogma itu bahwa ia harus diterima sebagai suatu kebenaran tanpa bantah. Di antara dogma-dogma itu memang ada yang kemampuan akal dan pikiran manusia terbentur dan tak sanggup untuk memecahkan problemanya. Umpamanya, keyakinan bahwa Tuhan itu mempunyai zat. Orang akan tidak sanggup menundukkan zat Tuhan itu secara konkret, yaitu elemen-elemen yang menyusun zat itu. Dalam hal itu, akal merasakan tunduk lalu menerima keyakinan tentang zat Tuhan itu secara dogmatis, dengan arti menerima kebenaran secara yang diajarkan oleh agama. Akan tetapi, ada di antara dogma-dogma itu yang problemanya sebenarnya dapat dibicarakan dan dipecahkan oleh akal dan pikiran manusia, tetapi melalui keresmian dan wewenang lantas dipaksakan harus diterima sebagai suatu kebenaran tanpa bantahan. Dalam sama dengan barang siapa berani membantahnya dinyatakan heretik atau murtad. Contohnya, seumpama dogma tentang oknum Yesus Kristus menjelang sidang besar Nikai pada tahun 325 Masehi, ada dua pendirian besar saling bertentangan amat sangat. Bishop Arius dari Konstantinopel berpendirian bahwa Yesus itu cuma makhluk dalam kurung created being, tetapi beroleh logos dalam kurung Rohul Kudus dari Tuhan. Zat Tuhan tidak dapat menjelma di muka bumi. Maria itu cuma wanita biasa dan tidak dapat dipanggilkan Mother of God dalam kurung Ibu Tuhan. Bishop Antanius dari Alexandria berpendirian bahwa zat Yesus Kristus itu co-eternal dalam kurung sama ajali dengan zat Tuhan. Oknum Yesus itu oknum Tuhan. Yesus itu Son of God, anak Tuhan. Maria itu Mother of God, Ibu Tuhan. Holy Ghost, Rohul Kudus adalah oknum yang ketiga dari oknum Tuhan. Yang Maha Esa itu memiliki tiga oknum dalam kurung Trinity. Sidang besar Nikai menghadapi perdebatan sengit antara pengikut-pengikut Bishop Arius dalam kurung Arianis dengan pengikut-pengikut paham Athanasius dalam kurung Athanasianis berdasarkan suara terbanyak. Pada akhirnya, paham Bishop Antanius itu diterima sebagai doktrin tentang Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Dan doktrin ini berdasarkan sidang besar Nikai itu ditingkatkan menjadi dogma. Harus diterima kebenarannya tanpa bantah. Paham Bishop Arius ini dinyatakan heretik atau murtad. Bishop Arius dipecat dan dibuang dan mati sengsara dalam pembuangan. Pengikut-pengikutnya dibasmi dengan api dan besi. Banyak doktrin-doktrin lainnya di dalam agama Kristen yang pada hakikatnya masih dapat dipertimbangkan oleh akal dan pikiran manusia. Tapi sengaja doktrin-doktrin ini ditingkatkan menjadi dogma. Dengan begitu, pintu ditutup bagi sesuatu bantahan ataupun pembahasan selanjutnya. Justru karena itu paham-paham yang dikemukakan pembaru agama seumpama Luther, Calvin, dan lainnya itu pada masa belakangan itu lantas paham-paham itu oleh Paus di Rom melalui ensiklik dan dekret-dekret diumumkan, dikutuk di luar hukum.
dalam kurung condemned or prohibited. Maaf, bahasa Inggris kita kurang fasih, jadi harap dimaklumi. Diri, nyawa, hak milik orang itu tidak boleh beroleh perlindungan hukum lagi jika menjejakkan kaki pada negara Katolik. Lanjut, tenet. Tenet itu berasal dari kata Latin dalam sebutan yang serupa bermakna prinsip, dogma, kepercayaan, doktrin yang diperpegangi sebagai suatu kebenaran oleh sebuah organisasi. Tenet itu kebenaran yang cuma terterima oleh satu kelompok, bukan oleh keseluruhan. Organisasi yang ada dalam dunia Katolik dan organisasi yang ada dalam dunia Protestan memiliki tenet-tenet sendiri. Dengan uraian di atas itu, telah dijelaskan perbedaan antara ketiga istilah tersebut menuruti garis pengertian masing-masingnya. Lanjut ke halaman 51, tesis kalangan modernis. Nah, ini lebih menarik ini ya. Paus Pius X 1903 sampai 1914 pada tanggal 8 September 1907 mengumumkan sebuah ensiklik dengan judul Pascendi Dominici Gregis. Sebelumnya didahului oleh sebuah dekret pada tanggal 3 Juli 1907 dengan judul Lamentabili Saint. Ensiklik dan dekret ini mengenai sejumlah proposition atau keterangan-keterangan yang menurut pendirian Gereja Roma Katolik terpandang salah, berjumlah 65 buah keterangan, dan justru karena itu Paus Pius X mengumumkan, yang artinya sudah mempertimbangkan keterangan-keterangan yang berikut ini untuk dikutuk dan dinyatakan di luar hukum sepanjang kenyataan dengan dekret umum ini. Sekaliannya itu dikutuk dan di luar hukum. 65 buah keterangan yang oleh Paus X dinyatakan dikutuk dan di luar hukum itu adalah merupakan tesis kalangan Protestan dan sarjana-sarjana dan pendeta-pendeta Katolik sendiri sebagai hasil penyelidikan sepanjang ilmiah dan sejarah. Mereka ini di dalam ensiklik dan dekret itu dipanggilkan dengan sebutan modernis. Tesis kalangan modernis yang berjumlah 65 buah ini berbunyi sebagai berikut. 1. Hukum gereja yang menyatakan buku-buku yang dipandang kitab suci itu adalah subjek bagi pengujian yang telah dilakukan lebih dahulu pada masa lampau. Hukum itu tidak berlaku terhadap kaum sarjana yang kritis terhadap student-student yang melakukan penyelidikan ilmiah tentang isi Injil, baik pun isi perjanjian lama maupun isi perjanjian baru. Kedua, penafsiran gereja atas kitab-kitab suci itu walau bagaimanapun ditolak. Selanjutnya, hal itu merupakan subjek bagi pertimbangan dan penyelidikan yang lebih teliti dari pihak penyelidik Injil. 3. Pertimbangan gereja beserta sensor yang dilakukannya terhadap penelitian isi Injil secara bebas dan secara ilmiah itu menyebabkan seseorang dapat menarik kesimpulan bahwa kepercayaan yang dianut gereja itu sungguh tidak bisa di asal-usul sebenarnya dalam kurung true origin dari ajaran Kristen yang mula-mula. 4. Magisterium gereja dengan definisi yang dogmatis itu tidak sanggup menetapkan makna yang murni dari kitab-kitab suci. 5. Oleh karena perbendaharaan kepercayaan itu cuma berisikan kebenaran-kebenaran yang diwahyukan, maka gereja tidak berhak memberikan pertimbangan atas pernyataan-pernyataan dari ilmu pengetahuan manusia. 6. Pelajaran gereja dan ajaran gereja telah bekerja sama dalam cara begitu rupa mendefinisikan kebenaran sehingga cuma tinggal bagi ajaran gereja untuk membatasi setiap pendapat dalam pelajaran gereja. Baik, part ke-7 kita akhiri sampai di nomor 6, pelajaran gereja. Di sini pembahasan semakin panas, artinya fakta-fakta ini membuat semua orang, termasuk saya sendiri yang membacanya, bertanya-tanya apakah sedemikian rupa yang terjadi pada saat-saat tersebut. Baiklah, agar tidak penasaran, kita akan lanjut di part ke-8 untuk berikutnya. Tetap
Tunggu info-info terbaru dari channel ini. Kami akan menyajikan rahasia tersembunyi, rahasia yang kontroversi, yang jelas berdasarkan fakta dari sebuah buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Allahu Akbar.